Shalom, selamat sore rekan muda yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita diberikan sebuah kesempatan lagi untuk bersama-sama mengambil waktu bersekutu dan merenungkan nama Tuhan. Sebagaimana tema kita pada hari ini, My Calling, kita akan bersama merenungkan apa panggilan Tuhan yang sejati bagi kita sekalian, khususnya bagi engkau, anak-anak muda, harta kekayaan, harta pusaka bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita mohon hikmat daripada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita kalau pada hari ini Engkau memberikan kami satu waktu yang indah untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Terkhusus kami mau merenungkan satu panggilan mendasar bagi kami sekalian, anak-anak muda, harta kekayaan-Mu. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari siapkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, salah satu tanggung jawab yang penting di dalam menjalani kehidupan adalah menjalani panggilan kita, khususnya panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini coba engkau renungkan, kira-kira engkau memiliki panggilan apa dalam hidupmu? Panggilan itu biasanya sangat terhubung dengan beban kita. Apa yang menjadi satu beban paling kuat dalam hidup kita untuk menjalani satu tanggung jawab ke depan. Misalnya dalam profesi-profesi tertentu, makin kuat engkau terdorong ke situ. Itulah satu tanda bahwa Tuhan sedang memanggil engkau untuk mengerjakan bagian itu. Tidak ada profesi sejauh dia adalah suatu profesi yang benar, suatu profesi yang mulia, sebagai suatu profesi yang bukan merupakan kehendak Allah. Setiap profesi yang baik, benar, dan karenanya kita bisa mengabdikan hidup kita baik bagi bangsa dan negara kita, dan khususnya juga bagi keluarga kita, terlebih lagi bagi Tuhan, adalah suatu profesi yang berasal dari panggilan Allah buat hidup kita. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulanmu untuk ke depan menjadi sesuatu yang engkau kerjakan sebagai yang sungguh-sungguh engkau yang terbeban dalam kehidupanmu. Tetapi yang saya mau bicarakan ini adalah satu hal yang lebih mendasar lagi. Saya tidak mau berbicara secara spesifik tentang apa yang menjadi panggilanmu, tetapi yang saya mau bicarakan adalah apa yang mendasari panggilan itu dijalani dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, waktu kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita sedang membicarakan sesuatu yang merupakan panggilan seorang anak muda, yaitu Timotius. Satu panggilan yang ditegaskan dan dinyatakan Paulus sebagai mentor dia, untuk kemudian dia ingat sebagai panggilannya, panggilan seumur hidupnya. Apa itu, saudara sekalian? Mari perhatikan baik ayat yang kedua. Yang dikatakan apa, saudara? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sangat jelas, bukan? Panggilan dia adalah panggilan untuk menjalani pertandingan iman yang benar. Sekali lagi, menjalani pertandingan iman yang benar. Saudara muda yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik. Manakala Paulus menyampaikan hal itu kepada anak muda yang bernama Timotius, sesungguhnya dia sedang membawa Timotius untuk memperhatikan
Ketika kita dipanggil untuk menjalani pertandingan hidup yang benar, pertandingan iman yang benar, ada sementara orang atau ada sebagian orang yang menjalani kehidupan dengan suatu pertandingan yang tidak benar. Coba perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan apa? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 dikatakan apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan dengan baik. Di situ digambarkan tentang bagaimana orang yang memburu uang. Memburu uang dalam pengertian apa, saudara? Dalam pengertian bahwa fokus dia adalah fokus yang merupakan kesukaan dunia ini, saudara. Ini memang satu sisi berbicara uang dalam arti real, tetapi juga sisi lain berbicara tentang kesukaan dunia, yaitu harta benda, hal-hal yang material, yang karenanya orang tidak lagi mengingat Tuhan. Untuk hal-hal semacam ini, orang telah mendedikasikan dirinya begitu rupa sehingga dia tidak lagi peduli pada kebenaran dan terjatuh ke dalam berbagai-bagai macam hal-hal yang mempermalukan dirinya, hal-hal yang merusak kesaksiannya. Saudara, inilah yang menjadi satu peringatan serius kepada anak muda yang bernama Timotius ini, bahwa ada anak-anak muda lain yang hidupnya terjerumus kepada hal-hal semacam itu. Karena itu engkau dipanggil untuk menjalani suatu pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang sebenar itu seperti apa? Coba perhatikan ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, yaitu hal-hal yang merusak kesaksian iman itu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah hal-hal yang menandai pertandingan iman yang benar itu. Manakala kita komit kepada keadilan, kita komit kepada kesucian, kita komit kepada hal-hal yang begitu mulia yang dibicarakan sini, saudara. Inilah yang menandai bahwa kita sedang berada di dalam suatu komitmen untuk menjalankan kehidupan, menjalankan panggilan kita sebagai yang melakukan pertandingan iman yang benar. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, apakah teks firman Tuhan ini relevan dengan kehidupanmu? Saya pikir, saudara, ya, saya lihat ini sangat relevan. Kalau kita berbicara kehidupan anak muda di zaman kita hari ini, coba perhatikan bagaimana potensi-potensi yang bisa menjerumuskan anak muda dalam konteks kehidupan kita sekarang. Begitu banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan. Hal-hal yang begitu mempermalukan, hal-hal yang begitu merusak kesaksian. Begitu nampak sekali merupakan hal-hal yang disukai dunia ini. Saudara, kita berada di dalam suatu badai kesukaan dunia yang sangat besar. Engkau sekalian berada di sana. Dan kita semua sesungguhnya berhadapan bahkan lebih hebat lagi dari apa yang dihadapi oleh Timotius. Kita semua, khususnya engkau anak muda, sedang berhadapan dengan suatu keadaan yang karenanya engkau sangat berpotensi jatuh ke dalam berbagai-bagai macam hal-hal yang sungguh menyedihkan. Untuk itulah nanti ketika engkau akan memasuki suatu panggilan kehidupan dalam bentuk berbagai macam profesi, hari ini engkau dengarkan baik panggilan yang paling mendasar bagimu sebagai anak muda Kristen yang merupakan harta pusaka kekayaan Tuhan. Engkau dipanggil untuk menjalankan suatu pertandingan iman yang benar. Coba perhatikan ayat yang ke-20. Di sana dikatakan apa? Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omong kosong yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya
dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Perhatikan dengan baik. Di sini ditegaskan lagi, hai Timotius, peliharalah apa yang diberikan kepadamu. Saya mau bicara satu waktu, nanti engkau akan dipercayakan berbagai macam profesi berbasis potensi dan keahlianmu. Tuhan mau mengingatkan engkau, jaga baik-baik semua yang Tuhan percayakan. Perhatikan di sini lanjutkan, hindarilah semua hal-hal yang kosong, yang tidak berguna, yang tidak bermakna, tidak berarti. Terlebih lagi yang tidak suci. Perhatikan dengan baik. Kita diajar untuk menjaga dan menghindarkan diri dari hal-hal yang sungguh tidak mempermuliakan namanya. Itulah yang menjadi tanda kita berkomitmen untuk menjalani pertandingan iman yang benar. Saudara, di sini ada sedikit disinggung mengenai pengetahuan. Bukan berarti kita itu diajar membenci pengetahuan, bukan, saudara. Tetapi hal-hal yang merupakan pengetahuan, yang karenanya ayat yang ke-21 itu bicara menyimpangkan iman. Menyimpangkan iman. Artinya kita patut berhati-hati dengan berbagai macam pengetahuan dan pengajaran-pengajaran yang karenanya kita belok daripada pengajaran iman yang benar. Inilah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjalani panggilan pertandingan iman yang benar itu. Untuk berwaspada akan segala bentuk potensi yang membuat kita tidak sungguh-sungguh berada di garis pengakuan iman dan komitmen iman yang benar. Saudara sekalian, perhatikan lagi bagian ayat yang ke-12 bagian akhir ini. Engkau mengikrarkan di depan banyak saksi. Ini bicara apa, saudara? Pada akhirnya pertandingan iman yang benar itu berhubungan dengan kesaksian iman kita sebagai orang percaya, khususnya engkau sebagai anak muda. Engkau harus mulai mempersiapkan kesaksian iman yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, inilah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menghasilkan begitu banyak kesaksian iman yang mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak potensi yang akan membuat anak muda kepunyaan Tuhan ini jatuh ke dalam berbagai macam kesaksian yang tidak mempermuliakan namanya. Ingat baik, kita memiliki banyak saksi, yaitu mereka yang melihat keberadaan kita sebagai orang-orang muda kepunyaan Tuhan. Manakala engkau tidak mempertimbangkan bagaimana mereka melihat dan menilaimu, mungkin engkau bisa jatuh ke dalam kesaksian-kesaksian yang tidak mempermuliakan namanya. Karena itu inilah pesan firman Tuhan buat engkau, hai anak muda. Saya tidak tahu ke depan engkau akan menjalani profesi apa. Saya tidak tahu ke depan engkau akan menjadi seperti apa. Apakah engkau akan menjadi seorang pejabat tinggi, mungkin pejabat tinggi negara, atau lembaga-lembaga swasta, atau engkau menjalani profesi-profesi yang lain, yang mungkin bagi orang lain itu tidak terlalu bermakna. Tapi yang saya mau katakan, bukan soal engkau akan menjadi apa di hari ke depan, bukan soal jabatan apa yang akan engkau terima, bukan soal apa yang berharga bagi dunia ini yang terpenting. Tapi yang terpenting, apakah engkau menjalani semua panggilan itu sambil berkomitmen untuk menjalani pertandingan iman yang benar atau tidak? Ini yang paling penting. Untuk apa jabatan yang tinggi? Untuk apa hal-hal yang terhormat itu? Kalau akhirnya itu hanya menjadi jalan yang menjerat engkau jatuh ke dalam hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jauh lebih berharga mereka yang mungkin tidak terlalu mulia dalam pandangan dunia, tapi punya komitmen iman untuk menjalani kehidupan dalam pertandingan iman yang benar. So, mari renungkan kehidupanmu hari ini. Renungkan bagaimana engkau akan menjalani kehidupan ke depan. Tetapi mulailah membangun satu komitmen sebagaimana yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Mulailah berkomitmen untuk mengatakan, yes Tuhan, mulai hari ini saya akan berkomitmen untuk menjalani panggilan hidup sebagai mereka yang menjalani suatu pertandingan iman yang benar. Saya berdoa buat kalian semua, kiranya Tuhan menguatkanmu agar teruna-teruna harta pusaka kepunyaan Allah ini sungguh menjadi satu persembahan yang indah dan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau berharga, engkau bermakna bagi Dia yang memilikimu. Segala kemuliaan hanya bagi namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini berlaku untuk engkau, dan karenanya engkau menjadi anak-anak panah yang mempermuliakan namanya. Shalom. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu yang membuat kami tahu apa yang menjadi panggilan mendasar bagi kami, khususnya bagi kami anak-anak muda, harta kekayaan kepunyaan-Mu sendiri. Tuhan, kepada profesi apa nantinya Engkau akan memberikan kami, Engkau mempercayakan kami. Yang terpenting bagi kami hari ini adalah bagaimana kami menjalani semuanya di dalam komitmen untuk bersama-sama menjalankan pertandingan iman yang benar. Berwaspada akan semua potensi yang karenanya kami tidak punya komitmen iman yang benar, bahkan menyelewengkan iman yang benar itu. Biarlah kami seperti Timotius sungguh menjaga iman kami, menjaga hidup kami, agar daripadanya kami menghasilkan berbagai macam kesaksian untuk mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa untuk semua anak muda ini Tuhan, berikan hati seperti hati Timotius yang mulai mempersiapkan dirinya masuk ke dalam pertandingan iman yang benar. Dan daripadanya mereka sungguh akan bersinar sebagai anak-anak muda yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang berkati sama-sama katakan amin. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Sungguh kita semua sudah dikuatkan. Kiranya ini menjadi berkat dan menjadi satu pendorong bagimu. Selamat menjalani pertandingan iman yang benar. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Shalom. Oke.